Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror malam mencekam, klinik kecantikan di Depok. Di salah satu sudut kota Depok, berdirilah sebuah klinik kecantikan yang terkenal dengan pelayanan memuaskannya. Namun, di balik reputasi yang mengilap itu, ada rahasia kelam yang tak pernah dibicarakan dengan lantang. Jalan raya di depan klinik itu juga seolah punya cerita kelam sendiri. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi di sana, dan selalu, tanpa kecuali, di malam hari. Korban-korban yang terlibat sering ditemukan dalam kondisi yang mengerikan, seolah nasib buruk menunggu siapa saja yang mendekat setelah matahari terbenam. Di belakang klinik itu, tersembunyi sebuah kebun pisang yang pada malam hari berubah menjadi tempat yang terasa tak berasal dari dunia ini. Ketika malam tiba, kabut tebal menyelimuti kebun itu, menambah kesan bahwa tempat tersebut adalah batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Suara gemericik sungai yang mengalir di dekat sana terdengar seperti nyanyian yang merayu-rayu, namun penuh dengan kesedihan dan ancaman, seolah memanggil siapa saja yang berani mendekat untuk tidak pernah kembali. Pekerja klinik itu, Maya, Rina, dan Sari, tinggal di lantai 3 klinik itu. Malam itu, malam Jumat Kliwon, hujan turun dengan deras, menimbulkan suara gemuruh yang seolah menggema di setiap sudut klinik. Kilat sesekali membelah langit, menerangi bangunan tua itu dengan cahaya yang suram, sementara angin kencang menghantam jendela, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di lantai 3 klinik, Maya, Rina, dan Sari mencoba untuk tidur, namun suasana aneh membuat mereka sulit terlelap. Tiba-tiba, AC kamar mereka mati tanpa sebab yang jelas, membuat udara di dalam ruangan menjadi pengap dan panas. Mereka saling berpandangan, merasa semakin tidak nyaman. Rina, yang biasanya paling berani di antara mereka, memutuskan untuk keluar sejenak, berharap mendapatkan udara segar di lantai 4 yang terbuka. Dengan langkah ragu, ia naik ke lantai atas. Saat membuka pintu menuju lantai 4, hujan deras langsung menyambutnya, mengirimkan butiran air yang dingin ke wajahnya. Meskipun basah, ia merasa lega bisa menghirup udara malam, meskipun ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Namun, di tengah deru hujan, Rina mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan-bisikan lembut, seolah ada seseorang atau sesuatu di bawah sana, di dekat kebun pisang. Suara itu samar, hampir tak terdengar, tapi jelas ada. Suara tersebut semakin lama semakin jelas, membuatnya merasa seolah ada yang mengintai dari kegelapan di bawah sana. Jantungnya berdebar semakin cepat, dan tubuhnya mulai gemetar. Takut akan apa yang mungkin mengintai di balik kegelapan. Rina bergegas masuk kembali ke dalam klinik, menutup pintu dengan cepat, seakan takut sesuatu bisa mengikutinya dari luar. Ketika kembali ke kamar, wajahnya pucat pasi, air hujan yang menetes dari rambutnya menambah kesan mencekam. Maya dan Sari langsung menyadari ada yang salah. Mereka bertanya dengan cemas,
namun Rina hanya bisa mengatakan bahwa ia merasa tak enak badan. Suara gemetar menandakan ketakutan yang lebih dari sekadar sakit biasa. Tatapan kosong di matanya, serta tangan yang masih bergetar, membuat suasana di kamar itu semakin dingin meski AC sudah tak berfungsi. Di luar, hujan terus mengguyur, seolah memperingatkan mereka akan sesuatu yang jauh lebih buruk yang sedang mendekat. Maya, yang paling rasional di antara mereka, menenangkan Rina, sementara Sari menyiapkan teh hangat. Namun, tak lama setelah itu, kejadian menyeramkan mulai terjadi. Lampu di dalam klinik mulai berkedip-kedip, padahal sebelumnya tak ada masalah dengan listrik. Suara gemerisik dari kebun pisang terdengar semakin jelas, seolah sesuatu bergerak mendekat. Suasana di dalam kamar yang sebelumnya sudah mencekam kini berubah menjadi kekacauan yang tak terduga. Tanpa peringatan, Rina tiba-tiba terjatuh ke lantai dengan keras, tubuhnya mulai bergetar hebat, seakan-akan dirasuki oleh kekuatan yang tak terlihat. Matanya terbuka lebar, namun pandangannya kosong, menatap ke suatu titik di langit-langit dengan tatapan yang penuh kengerian. Maya dan Sari membeku di tempat mereka berdiri, ketakutan menjalar cepat di antara mereka. Seketika, Rina mulai menangis dengan suara yang memilukan, seolah ada rasa sakit yang tak terkatakan yang keluar bersamaan dengan air mata itu. Tangisannya menggema di seluruh ruangan, merobek kesunyian malam, membuat Maya dan Sari semakin panik. Sari, dengan tangan gemetar, meraih ponselnya dan menelepon dokter yang bertanggung jawab di klinik itu. Dengan suara yang nyaris tak bisa dikendalikan, Sari menjelaskan kondisi Rina, berharap ada pertolongan segera. Dokter itu, dengan nada serius, menyarankan Maya untuk mengambil suntikan obat bius yang biasa digunakan saat operasi, agar Rina bisa tenang. Maya, yang juga gemetar namun berusaha tetap tenang, bergegas mengambil suntikan dari lemari obat. Tapi saat ia kembali, apa yang ia lihat hampir membuatnya menjatuhkan suntikan itu dari tangannya. Rina, yang tubuhnya tadi tampak lemah, kini mendadak memiliki kekuatan yang luar biasa. Maya dan Sari berusaha memeganginya, namun mereka terkejut saat merasakan perlawanan yang kuat. Seolah Rina kini dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya. Tiba-tiba, Rina tertawa keras, tawa yang terdengar bukan seperti dirinya, melainkan tawa yang dalam dan jahat, mengalir dari mulutnya dengan intensitas yang tak wajar. Tawa itu memekakkan telinga mereka, dan kemudian berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk hingga ke tulang, membuat bulu kuduk mereka meremang. Sambil berusaha menahan ketakutannya, Maya mendekat dengan suntikan di tangan, siap untuk menyuntikkan obat bius itu ke lengan Rina. Namun, semakin dekat ia dengan Rina, jeritan itu semakin liar. Suaranya bergema di seluruh kamar, hampir membuat Maya mundur. Dengan tangan gemetar, Maya berhasil menusukkan jarum ke lengan Rina, namun sebelum ia sempat menekan plunger suntikan, Rina tiba-tiba berhenti. Jeritannya terputus, tubuhnya langsung ambruk dengan suara keras ke lantai. Semua energi yang tadi mengamuk dalam tubuh Rina tampak menghilang seketika, meninggalkannya dalam keadaan lunglai dan tak berdaya. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya terdengar suara napas tertahan dari Maya dan Sari. Mereka berdiri tertegun, masih terpaku pada tubuh Rina yang terbaring di lantai, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Malam itu terasa seperti tak akan pernah berakhir, meninggalkan mereka dengan ketakutan yang tak bisa mereka ungkapkan,
hanya bisa dirasakan di setiap detak jantung mereka yang masih berdetak kencang. Di luar, hujan terus mengguyur, namun suara alam malam itu terasa jauh lebih menakutkan dibanding sebelumnya. Sepanjang malam yang seolah tak berkesudahan itu, Maya dan Sari terjaga dalam ketakutan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah Rina terdiam, mereka hanya bisa duduk di sudut kamar, mencoba menenangkan diri meski jantung mereka masih berdetak liar. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah kebun pisang di belakang klinik, suara-suara aneh mulai terdengar, menyelinap masuk melalui celah-celah jendela yang tertutup rapat. Suara gemerisik daun, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pohon-pohon pisang, semakin mendekat. Lalu terdengar langkah kaki berat, menghentak-hentak, membuat lantai kamar mereka bergetar halus. Maya dan Sari saling berpandangan dengan mata penuh kecemasan. Mereka merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang sedang mengelilingi klinik, mengawasi mereka dari balik gelapnya malam. Tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran yang mengerikan di dekat jendela. Bayangan-bayangan bergerak cepat, sekelebat terlihat dari sudut mata mereka, namun setiap kali mereka menoleh, bayangan itu hilang secepat kilat. Rasa takut yang mencekam mulai merayapi tubuh mereka. Maya merasa ada yang mengintip dari balik tirai, dan ketika ia memberanikan diri untuk melihat, yang ia temukan hanyalah kekosongan malam yang pekat. Namun, ketenangan itu segera dihancurkan. Di sudut ruangan, perlahan-lahan, mulai muncul sosok-sosok yang membuat darah mereka membeku. Bayangan korban kecelakaan yang tak terhitung jumlahnya, berdiri di sana dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Mereka adalah hantu-hantu yang tak pernah pergi. Terjebak di antara kehidupan dan kematian, menuntut balas atau sekadar ingin menunjukkan penderitaan mereka. Sari pertama kali melihatnya, sosok seorang wanita dengan wajah yang hancur. Kulitnya robek hingga tulang tengkorak terlihat, matanya kosong, hanya menyisakan lubang hitam yang dalam. Wajahnya menatap langsung ke arah Sari, seolah menuntut perhatian. Tubuhnya yang berlumuran darah berjalan terpincang-pincang, meninggalkan jejak darah di lantai. Sari tak bisa menahan jeritannya, namun suara itu tercekik di tenggorokannya, tak sanggup keluar. Di sisi lain ruangan, Maya melihat sesuatu yang lebih mengerikan, sosok pria dengan kepala yang hancur, hanya menyisakan bagian wajah yang terdistorsi. Matanya terlepas dari soketnya, menggelinding di lantai, dan mulutnya yang hancur mengeluarkan suara erangan pelan yang menyayat hati. Ia mengesot mendekati Maya, menyeret tubuhnya yang patah-patah, dengan darah mengalir deras dari luka-lukanya yang menganga. Bayangan lain muncul satu demi satu, menyesaki ruangan itu dengan kehadiran mereka yang mengerikan. Ada yang merangkak dengan tangan dan kaki yang patah, tulang-tulang mencuat dari kulit yang robek, darah menetes dari setiap luka. Suara serak dari tubuh-tubuh mereka yang bergerak di lantai, disertai dengan erangan yang pelan namun menusuk telinga, membuat Maya dan Sari merasa terjebak di neraka hidup. Wajah-wajah mengerikan itu terus menatap Maya dan Sari dengan tatapan penuh penderitaan dan amarah yang membara. Mata mereka yang kosong memancarkan kegelapan yang dalam, seolah menyimpan dendam dari dunia lain. Setiap luka yang menganga, setiap tulang yang patah dan mencuat dari kulit yang robek, semua menampilkan sisa-sisa kekejaman yang pernah mereka alami sebelum kematian merenggut nyawa mereka dengan kejam.
Wajah-wajah itu seakan membawa kisah kelam yang tak terkatakan, membiarkan Maya dan Sari merasakan sedikit dari penderitaan abadi yang mereka alami. Di tengah ruangan yang dingin dan sunyi itu, Maya dan Sari merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan. Mereka merasakan jiwa mereka perlahan-lahan tersedot ke dalam kegelapan yang menyelimuti hantu-hantu tersebut. Rasa dingin yang menusuk tulang, aroma kematian yang menyengat, dan keheningan yang menekan seakan menahan mereka di tempat, mengikat mereka dalam teror yang tak berujung. Kengerian yang terpancar dari wajah-wajah hantu itu semakin mendalam, memaksa Maya dan Sari untuk menatap langsung ke dalam jurang penderitaan yang tak terbayangkan. Napas mereka tercekat, detak jantung mereka semakin tak terkendali, dan dunia di sekitar mereka mulai memudar, ditelan oleh kegelapan yang kian menebal. Ketakutan yang menghimpit tak lagi tertahankan, ia menembus setiap lapisan keberanian yang tersisa, mengisi pikiran mereka dengan horor yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, tubuh mereka tak lagi bisa menopang beban mental yang menghancurkan itu. Dengan teriakan tertahan, mata mereka terpejam, dan tubuh mereka ambruk ke lantai, tak mampu lagi melawan teror yang telah menyedot seluruh kekuatan mereka. Dunia pun menjadi gelap gulita, meninggalkan mereka tak sadarkan diri, tenggelam dalam mimpi buruk yang mungkin tak pernah berakhir. Keheningan pun kembali menguasai ruangan itu, sementara bayangan-bayangan hantu yang mengerikan perlahan menghilang, menyisakan hanya kegelapan dan ketakutan yang menggantung di udara. Ketika pagi akhirnya menjelang, sinar matahari yang masuk melalui celah-celah tirai terasa seperti sebuah anugerah setelah malam penuh teror. Rina, yang terbangun lebih dulu, merasa tubuhnya lemas, seolah-olah baru saja melewati mimpi buruk yang panjang. Matanya yang masih setengah mengantuk menyapu ruangan, dan yang ia lihat membuatnya kebingungan. Maya dan Sari tergeletak di lantai, tubuh mereka dalam posisi yang tak beraturan, seolah habis terjatuh atau dilempar oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajah mereka pucat, dan napas mereka terdengar berat. Rina segera bangkit dan berjalan tergesa-gesa menuju kedua temannya. "Maya! Sari!" panggilnya sambil mengguncang tubuh mereka dengan lembut. Satu persatu, Maya dan Sari terbangun, namun bukan dengan rasa lega, melainkan dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka berdua langsung menjerit kecil, menutup mata mereka dengan tangan seolah berusaha menghalangi sesuatu yang menyeramkan dari pandangan mereka. Air mata mulai mengalir di wajah mereka, dan mereka menangis, memohon dengan suara gemetar. Rina, yang tak memahami apa yang terjadi, hanya bisa menatap mereka dengan cemas. "Apa yang terjadi? Kenapa kalian menangis?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Namun, Maya dan Sari tidak menjawab, mereka hanya bisa meraih Rina dan memeluknya erat-erat, seolah-olah memeluk satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka dari kengerian yang baru saja mereka alami. Pelukan itu dipenuhi rasa takut dan syukur bahwa mereka masih hidup dan bersama. Beberapa jam kemudian, dokter yang mereka panggil tadi malam akhirnya tiba. Ia melihat wajah-wajah yang lelah dan penuh kecemasan dari ketiga wanita itu, menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Setelah memastikan bahwa Rina, Maya, dan Sari dalam keadaan fisik yang baik, mereka semua duduk di ruang pertemuan kecil klinik itu, mencoba membicarakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Dengan suara gemetar, Maya dan Sari mulai menceritakan apa yang mereka alami, dari mulai Rina yang kesurupan, suara-suara dari kebun pisang,
bayangan-bayangan yang bergerak cepat, hingga penampakan korban-korban kecelakaan yang mengerikan yang muncul di kamar mereka. Mereka menceritakan bagaimana rasa takut dan ngeri itu tak tertahankan. Hingga akhirnya mereka tak sadar dan terbangun dalam keadaan yang kacau balau di pagi hari. Dokter mendengarkan dengan seksama, matanya menyipit seiring cerita semakin mencekam. Setelah mendengar semuanya, ia menghela napas panjang dan bertanya dengan nada serius, "Apakah kalian tidak menyiapkan sesajen malam Jumat kemarin?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat suasana semakin tegang. Maya, Sari, dan Rina saling bertatapan, rasa bersalah mulai menjalar di antara mereka. Mereka baru menyadari bahwa mungkin kelalaian mereka terhadap tradisi itulah yang mengundang kengerian tak terduga yang menghantui mereka semalam. Tradisi yang biasanya mereka abaikan, kini terasa memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Malam Mencekam, Klinik Kecantikan di Depok, bersama Cherry Miss. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Miss untuk cerita-cerita horor lainnya.